Sekarang saatnya baca komentar warga bumi. Let's go. Dari @noi, semangat bro, terus berkarya. Thank you. Next dari Claudio Sigit. Wah, tidak asing namanya. Teman saya kuliahin. Ganti mie sedap soto yang aku ambil dari lemari kontrakan. Wah. Yakin itu mie saya. Kalau mie anak-anak yang lain, kan kontrakan itu banyak anak-anak yang lain. Pulang boy, ngopi-ngopi. Thank you. Dari IG Ading W. Request bahas patahan yang ada di Surabaya. Saya ada rencana sebenarnya bahas patahan-patahan yang ada di Indonesia, tapi cuma belum tahu konsepnya kayak gimana. Kalau spesifik satu itu kayaknya sulit datanya. Saya sebenarnya dulu juga pernah mau bahas patahan sesar RMKS. Itu salah satu sesar terpanjang yang ada di Jawa Madura. Tapi cuma ya gitu, susah datanya itu. Jadi mungkin rencananya nanti saya bahas sesar itu secara yang lebih lingkupnya lebih luas, mungkin entah satu provinsi atau satu pulau. Jadi lebih mudah bahasnya. Kalau spesifik satu itu agak susah datanya, serius. Sekarang pun masih ngumpulin datanya. Jadi ya nanti mungkin ada sesar di Surabaya yang akan saya masukkan, tapi konsepnya lebih luas. Tapi belum tahu kapan bahasnya. Soalnya datanya cukup susah. Karena di Jawa kan sesarnya itu cenderungnya itu pendek-pendek, nggak kayak di Sulawesi ataupun di Sumatera yang sesarnya itu memang panjang banget rata-rata. Gitu ya. Nice, next. Dari Ahmad, sekalian geologi tentang Mahakam dong, kenapa banyak minyak dan gas? Jadi secara umum itu daerah kayak delta sungai ataupun ya di pinggir-pinggir laut itu umum terjadi proses terbentuknya hidrokarbon atau minyak dan gas. Termasuk juga delta Mahakam. Karena juga delta Mahakam ini kan usianya juga lumayan udah lama. Udah, kalau nggak salah di tersier itu udah mulai terbentuk deltanya. Jadi ya wajar di sana itu ada pengendapan sisa-sisa jasad-jasad renik yang akhirnya jadi hidrokarbon itu. Nice, next. Dari Abdul Jabar, Mas Lego, ada catatan nggak letusan terakhir Gunung Arjuna Welirang? Soalnya saya tinggal di lerengnya, makasih. Ada sih, benar, terakhir Arjuna Welirang itu meletus kapan? Bentar. Arjuna Welirang itu pernah erupsi tahun 1950 Oktober. Itu 2 VI. Letusannya di Kawah Welirang. Terus meletus lagi tahun 1552. Itu di Kawah Pelupuh. Kawah Pelupuh itu juga kayak Kawah Pelupuh itu kalau nggak salah juga di sekitar Welirang. Jadi erupsinya di sekitaran Welirang. Tapi erupsinya termasuk kecil kok secara data itu. Kalau nggak salah pernah saya bahas sih di yang erupsi di gunung-gunung api di Jawa Timur pernah saya bahas. Erupsinya kecil di Welirangnya itu. Keduanya erupsinya di sekitar Welirang. 1950 sama 1952. Setelah itu nggak ada erupsi lagi. Nice, next. Bang, bahas Palung Nankai Jepang. Belum ada ide ke sana. Thank you. Dari Wong Batu, Min, sumber air panas Songgor itu sumbernya dari mana? Apakah dari Gunung Kawi Panderman? BTW, bahas Gunung Kawi dong Min. Let's go. Hah? Songgor itu ada mata air panas? Masa ada? Songgor itu batu ya? Oh iya, ada ternyata. Ada potensi hidrotermalnya. Ini ada papernya saya baca. Jadi ada potensi panas bumi di sekitar Songgoriti itu kata SDM itu sampai 25 MW. MW itu megawatt. Pada area luas 5 km persegi dengan suhu permukaan sekitar 32 sampai 46 derajat Celcius.
dan temperatur reservoirnya itu sampai 140 derajat Celcius. Oh iya, ada ternyata. Kalau secara lokasi sebenarnya Songgoriti itu agak ribet ya, karena dia itu pertemuan antara Gunung Anjasmara yang lebih tua, terus yang mudanya itu Gunung Kawi sama Panderman. Jadi ya kalau secara umur yang paling muda ya itu ya kemungkinan dari Kawi Panderman itu, yang kemungkinan berpengaruh terhadap hidrotermalnya di sana. Ternyata ada, saya baru tahu juga. sorry, namanya juga manusia. Next. Dari Kenv F1, Mas bahas Gunung Api Purba Ngelanggeran dong. Ya nanti pasti bahas, tapi nggak tahu kapan. Udah gitu aja, terima kasih yang udah dukung kita di Saweria. Kalau ada yang mau dukung bisa lewat QR di sini atau link di bawah. Thank you. Next, dari @William Rickson K5C. Kalimantan ada gunung berapi nggak ya? Ada dong, tapi dulu, tidak sekarang. Kalau sekarang sudah tidak ada. Kayak ada namanya itu Pegunungan Swaner. Pegunungan Swaner itu di sekitar Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, kalau nggak salah, sekitar situ. Di situ ada jejak-jejak gunung api purba di Kalimantan. Terus di yang terakhir hidup itu di Pegunungan Meratus. Di Pegunungan Meratus itu ada namanya Haruan apa? Iya, Haruan kalau nggak salah. Ya, sisa itu gunung api. Sisanya itu jadi gunung besar. Halau itu sisa-sisa gunung api. Walaupun nggak semua Pegunungan Meratus itu gunung api ya, tapi Gunung Halau itu sisanya dari gunung api purba di Kalimantan. Terakhir gunung api di Kalimantan itu ada itu sekitar 65 juta tahun yang lalu. Setelah itu udah nggak ada. Tapi sisa-sisanya masih ada. Ya salah satunya bisa ditemukan di Pegunungan Meratus. Di sebagian Pegunungan Meratus itu ada sisa-sisa gunung api purba di Kalimantan. Ya udah tua banget. Ya memang, karena udah nggak ada aktivitas subduksi lagi di Kalimantan setelah itu. Next. Di Roy Reyan 8290. Mas, kok banyak patahan di Pulau Jawa? Kok kayak Sumatera itu dikit, Jawa banyak banget? Ya tidak, di Jawa mau di Sumatera ya sesarnya itu tetap saja banyak sekali. Bahkan sesar-sesar yang paling panjang itu adanya di Sumatera. Kayak sesar besar Sumatera itu 1900 km, itu terpanjang di Indonesia. Ada lagi itu di selatannya di antara Kepulauan Nias dan Mentawai itu sama Sumatera itu ada lagi namanya sesar Mentawai. Itu juga panjang banget. Kenapa kok kelihatannya yang banyak di Jawa? Ya simpelnya karena media banyaknya di Jawa. Jadi yang dibahas yang di Jawa mulu. Itu pun yang di Jawa yang kebanyakan dibahas kan ya di sekitar Jakarta, di Jawa Barat, Banten, ya dekat-dekat ke situ aja. Jarang kan bahas sesar yang kayak di Jawa Timur, Jawa Tengah. Paling mentok ya di Jogja itu yang sesar opak itu. Kalau sesarnya banyak mana? Ya sama-sama banyak di Jawa maupun di Sumatera. Banyak semuanya. Cuma ya karena media itu, corongnya media itu di Jawa semua ya, jadi yang dibahas ya di Jawa mulu. Gitu aja. Next. Dari @Reni Anggi YZ8LM. Kalau boleh tahu, Gunung Ngimbang terjadi karena aktivitas vulkanik atau tektonik? Gunung Ngimbang. Gunung Ngimbang, Tuban Mas. Bukan itu Mas. Gunung Ngimbang itu Kars Mas. Jadi itu Gunung Kapur Mas, bukan bukan vulkanik itu. Itu karena dipengaruhi pengangkatan Pulau Jawa bagian utara. Jadinya laut terangkat ya, terus koral dan terumbu karangnya itu ikut terangkat. Terus sisa-sisanya itu jadi bukit. Ya itu jadi Gunung Ngimbang itu Mas. Sisa-sisanya itu. Jadi itu Gunung Kapur Mas,
bukan gunung api. Basicnya itu karst. Kalau formasi geologinya apa sih? TPP. Formasi geologinya itu formasi paciran, terdiri dari batu gamping dolomitan dan dolomit, putih kelabu coklat dan kemerah-merahan organik dengan fragmen alga, koral, foraminifera besar dan moluska, kerakal. Lampung berwarna coklat mungkin mengandung fosfat, terdapat di bagian bawah, ketebalan diperkirakan 100-750 meter. Itu batu gamping mas, gunung dari sisa-sisa terumbu karang. Boleh kalau mau cari fosil laut di sana bisa, karena itu bukan gunung api, tapi dari terumbu karang. Nah, yang jadi batu gamping. Next. Dari @I Gusti Ngurah Bagus Mahusadi. Bang, apakah di daerah Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Tamblingan itu adalah kaldera? Betul sekali, Bli. Buyan Beratan, Danau Tamblingan itu Danau Tamblingan sebentar. Ya, Bli, itu hitungannya kalderanya Buyan Beratan. Termasuk juga itu Danau Batur. Kaldera Batur itu juga kaldera. Jadi Pulau Bali itu ada karena adanya Gunung Buyan Beratan. Kalau tidak ada Gunung Buyan Beratan, Pulau Bali nggak ada. Dari @insan kreatif, Bang, tolong jawab, kalau banyak gunung api dan pernah erupsi, kenapa tanah di Arab nggak subur? Padahal katanya material vulkanik dari letusan gunung api bikin subur. Ya karena nggak ada hujan mas. Coba kalau Arab itu hujan 1000 tahun, pasti subur. Karena kalau ngomongin subur itu bukan hanya soal sumber haranya itu, yaitu dari batuannya, tapi juga butuh air. Kalau airnya banyak, kalau kena hujan, ya subur. Coba Arab itu kena hujan 1000 tahun, pasti subur, pasti hijau. Di Arab ada kok yang dataran itu, yang tinggi itu, yang subur itu ada. Kenapa? Ya karena ada airnya. Gitu mas ya. Min, apakah gunung berapi yang tipe gunungnya kayak Gunung Lemongan meletus tapi tidak di kawahnya, melainkan di samping gunung itu lebih berbahaya? Dan apakah sudah ada sejarah modern yang tercatat erupsi gunung seperti Gunung Lemongan? Gunung Lemongan itu tipenya maar. Jadi itu punya kawah-kawah yang kecil yang jumlahnya sangat banyak. Apakah letusannya lebih berbahaya? Ya lebih berbahaya kalau di sekitar maarnya itu ada orangnya pas meletus. Kalau nggak ada orangnya juga nggak berbahaya mas, biasa saja. Tapi umumnya maar itu letusannya itu campur, ada freatomagmatik. Jadi ada letusan yang bercampur dengan air tanah. Jadi mengandung air yang cukup tinggi. Jadi agak beda dengan letusan kawah pada umumnya. Apakah ada sejarah erupsi modern seperti Gunung Lamongan? Saya nggak tahu mas, belum nemu datanya ada atau tidak yang seperti Gunung Lemongan. Lemongan apa Lamongan namanya? Next, dari @saya ganteng 7394. Pede sekali. Min, gunung yang tercipta dari daratan laut yang terangkat seperti Jayawijaya, Everest dan sebagainya, apakah gunung itu bisa meletus? Gunung Everest, Jayawijaya itu bukan dari laut yang terangkat mas. Everest itu pegunungan Himalaya ya, bukan Everest. Cocoknya itu karena tabrakan dua lempeng mas, Eurasia dan India itu kolisi. Kalau Jayawijaya itu beda lagi. Jayawijaya itu tabrakan antara lempeng Australia dengan kepulauan gunung api. Makanya di sana banyak emasnya. Jadi ada dulu kepulauan gunung api atau volcanic arc yang ditabrak Australia. Terus akhirnya ya jadi satu itu. Terus apakah bisa meletus? Ya tidak bisa mas, karena prosesnya bukan subduksi.
dari @oput A38W1Y. Banyak sesar besar yang berdampingan dengan zona subduksi. Apakah tegangan antar lempeng tektonik ini bisa memicu sesar atau patahan di sekitarnya? Tentu saja bisa, Mas. Karena basicnya sesar patahan itu ya terbentuk karena proses tektonik, entah subduksi, entah rifting ataupun kolisi, pasti itu. Ketika sebuah batuan itu sudah tidak bisa menahan tegangan yang besar, ya pada akhirnya itu nanti akan pelepasan energi. Yang terjadi ya patahan itu tadi. Ataupun ketika renggangannya sudah terlalu kuat, pasti nanti juga patah. Pasti itu, Mas. Jadi jawabannya bisa. Next. Dari @aurora x4v, Pantai Lumajang memiliki bibir pantai hitam pekat. Itu tersusun dari apa ya? Kemungkinan satu, Mas, pasir besi. Tapi jangan rame-rame, nanti didatangin investor. Jadi ya pasir yang warna hitam itu umumnya itu dari pasir besi. Kan apalagi di Lumajang itu kan ada Gunung Semeru kan yang masih sangat aktif, dan itu kan setiap tahun itu buang sedimennya itu ke pantai selatan kan. Jadi sebagian pasti ngendap ke ya pesisirnya Lumajang. Belum lagi mungkin di masa lalu ada erupsi dari Gunung Argopuro dan juga Gunung Ijen Tua ataupun yang lainnya. Kan sebagian juga dibuang ke arah selatan kan. Yang depannya itu kemungkinan jadi ya pasir-pasir hitam yang mengendap di sepanjang pantai selatan Lumajang itu. Ya tinggal nanti berapa presentasinya, besinya berapa, silikanya berapa, atau besinya berapa, dan pasir-pasir dari mineral yang lain berapa, tinggal berapa presentasinya. Di Pulau Jawa itu lumayan banyak kayak gitu. Kayak misalkan di sekitar Kulon Progo sampai di Purworejo sampai di Kebumen itu pasir besi semua. Tapi cuma ya jangan rame-rame, nanti diambilin sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kayak kasus di Kulon Progo itu kan sering rame dengan penambang pasir besi. Ya gitulah. Pasir besi itu, Mas. Next. Dari @lukmanhakim 4382. Kalau Gunung Argopuro di Jember apakah termasuk gunung supervolcano atau gunung api purba? Soalnya sedikit sekali literasi dan penelitiannya. Supervolcano dan gunung api purba itu beda, Mas. Supervolcano ya supervolcano, gunung api purba ya apa ya? Ya gunung api yang udah tua banget gitu. Kalau supervolcano kayaknya enggak ya. Nah ya enggak besar-besar banget. Yang supervolcano kan ya cuma di Gunung Toba aja kalau di Indonesia. Kalau dulu pernah ada namanya gunung, waduh lupa saya. Di sekitar Jogja sana ada. Apa sih namanya? Lupa saya. Semilir, adanya dulu Semilir, tapi itu pun udah 20 juta tahun yang lalu hidupnya. Argopuro ya memang jarang, Mas, penelitiannya, soalnya ya di Indonesia sangat minim literasi soal gunung api, apalagi gunung api yang nggak terlalu aktif. Paling di Indonesia penelitian yang banyak di Pulau Jawa itu kan ya paling kayak Merapi, kayak Semeru, Kelut, ya gitu-gitu aja. Yang aktif-aktif banget itu. Yang nggak gitu aktif, yang santai-santai aja kayak Argopuro itu ya enggak. Orang paling juga malas meneliti, udah gitu penelitinya juga sedikit. Terus kedua, Argopuro itu kompleks, Mas, sebenarnya, bukan satu gunung api tunggal. Namanya itu Iyang Argopuro, jadi ada dua sebenarnya. Walaupun secara prosesnya mungkin ribet ya, ada beberapa gunung api ya. Next. Dari @cardpixel, Bang, apakah pernah ada gunung api di Kalimantan? Udah dijawab tadi, ada. Tapi 65 juta tahun yang lalu ke belakang. Next, dari @dela sabadila 1111 111. Mas Lego, apakah sesar Sagaing, Andaman dan Sumatera masih satu jalur? Oh beda, Mas, putus. Itu sesar Sagaing itu udah berhenti di Laut Andaman, karena di Andaman itu ada rifting. Jadi ada pembelahan lempeng samudra apa, ada proses rifting atau pembelahan lempeng.
Itu beda. Sesar Sumatera itu ya berhentinya itu di sekitar, ya di Laut Andaman juga sih. Tapi nggak gabung itu mas, beda. Soalnya di Laut Andaman itu ada rifting, udah beda lagi. Makanya Laut Andaman itu kan lebih dalam kan, karena ada rifting. Jadi nggak nyambung. Next at Suroso Eko 8900. Bos, kenapa wilayah Jawa Timur terutama bagian timur kok nggak ditemukan minyak bumi? Apa memang nggak ada atau ada tapi kecil? Wilayah Jawa Timur bagian timur. Karena wilayah Jawa Timur, Tapal Kuda maksudnya ini. Kalau wilayah timur Jawa Timur ya nggak ada mas, karena itu kan vulkanik semua. Kalau dari Pak Awang itu orang migas, ngomong kalau di vulkanik itu apa itu potensi minyak dan gasnya itu negatif, nggak ada. Tapi kalau di utaranya, di Selat Maduranya itu banyak mas, itu banyak hidrokarbonnya itu banyak. Itu juga udah ditambang itu udah. Kalau di daratannya ya memang nggak ada karena vulkanik semua. Tapi kalau di laut, di Selat Maduranya ya itu banyak. Gitu ya. Next dari Reni Anggra ini 7454. Min, apakah sesar bisa kita picu untuk gempa misalkan dibor atau diledakkan pakai dinamit? Lah, dinamit itu gempa mas. Dinamit, Anda meledakkan dinamit itu sudah termasuk gempa. Apakah bisa memicu sesar? Ya enggak mas. Beda, urusannya beda. Enggak bisa. Sesar itu urusan alam, ledakan itu urusan orang kurang kerjaan. Next dari @shinposin 5815. Bang, bahas kenapa di area tengah pegunungan area Rembang dengan pegunungan Kendeng ada Bledukuwu. Yang ada Bledukuwu, tanahnya selain di Bledukuwu kok bisa dijadikan sawah, padahal di Gunung Kidul dulunya sama seperti area bagian utara yang dulunya masih lautan, tapi kenapa tanahnya bisa berbeda? Yang Gunung Kidul tanahnya kering karena dulu lautan, sedangkan daerah Rembang Grobogan malah subur banyak sawahnya. Benar, memang di pegunungan selatan maupun pegunungan utara Jawa itu dulunya memang lautan. Tapi kenapa kok di daerah yang di sekitar Bledukuwu itu bisa subur? Ya karena geomorfologinya beda mas. Jadi kalau kita ngomongin subur gak subur itu bahasanya itu panjang banget. Kita nggak bisa ngomongin cuma bedrocknya atau asal batuannya aja, tapi juga proses setelahnya dan juga bentuk-bentuk lahannya. Itu banyak dipelajari di geomorfologi. Geomorfologi itu cabangnya ilmu geologi yang mempelajari bentuk-bentuk permukaan bumi. Nah kalau sampean lihat di Gunung Kidul itu kan secara umum itu perbukitan, walaupun kecil-kecil dia perbukitan dan perbukitannya kars. Sementara yang di daerah sekitar Bledukuwu dan sekitarnya itu kan dataran, daerah datar. Kalau secara geomorfologi itu bentuk lahannya itu aluvial, ya, aluvial, dataran aluvial. Daerahnya datar dan itu kan berada di lembah hitungannya, di lembah di antara pegunungan Rembang dan pegunungan Kendeng. Namanya lembah pasti airnya banyak mas. Yang kedua, erosi dari daerah atas dari pegunungan Rembang dan pegunungan Kendeng itu ngumpulnya di situ. Solum tanahnya, ketebalan tanahnya jadi bagus, lumayan tinggi. Yang kedua, pegunungan Kendeng itu tidak hanya pure dari terumbu karang mas. Dari pegunungan Kendeng itu banyak juga sedimen, lapisan sedimennya itu yang dari vulkanik. Jadi masih ada endapan vulkaniknya itu masih ada. Tapi yang pasti paling berpengaruh itu mas, karena posisinya itu berada di lembah. Nah di lembah terus posisinya datar, sumber airnya bagus, lapisan tanahnya tebal, jadinya bagus, tetap bisa subur. Kalau mau dibahas itu wah panjang banget mas. Tapi simpelnya itu karena posisinya mas. Karena posisinya itu benar-benar di lembah dan itu datar. Jadi aliran air bagus,
terus sedimen dari atas itu pada ngumpul di situ. Jadi tanah-tanah ya longsoran ataupun erosi akhirnya mengendap di situ. Ya lama-lama ya kalau semakin lama ya semakin subur. Sementara kalau Gunung Kidul itu kan rata-rata lapisan tanahnya tipis, Mas. Dan udah tipis, di bawahnya itu batu gamping yang nggak bisa nahan air. Ya susah suburnya. Jadi bisa nggak membayangkan? Karena posisinya di lembah sama posisinya di perbukitan, gunung-gunung itu udah pasti beda. Kalau dijawab itu panjang sekali sebenarnya, kayak kuliah nanti. Ya mungkin nanti kapan-kapan saya bikin video kenapa kayak gitu. Tapi mungkin di video sendiri ya, karena itu ya panjang banget jawabannya. Tapi semoga itu tadi bisa menjawab, walaupun agak rumit. Next dari @zaki K1V. Bang, tolong bahas mengapa di sepanjang tumbukan lempeng Eurasia India tidak jarang membentuk gunung berapi, padahal itu kan tumbukan lempeng yang seharusnya meleburnya menjadi magma. Ya nggak bisa, Mas. Kan tabrakannya itu lempeng benua sama benua, posisinya itu sama, jadi nggak ada yang beda, densitas atau beratnya itu sama. Jadi kalau berat sama ya tabrakannya ya ini hancur, jadinya itu melengkung-melengkung doang. Beda kalau samudra dengan benua. Samudra itu densitas atau beratnya itu lebih berat, jadi dia akan menukik ke bawah. Nah, di lapisan astenosfer itu cenderung lebih lunak. Nah, itu nanti kegeser bisa jadi magma. Kalau yang benua sama benua ya nggak bisa. Ini kan sama-sama ringan, jadi yang nabrak ya hancur aja. Sementara kalau benua sama samudra lebih berat, jadi dia masuk ke bawah. Jadi bedanya di situ, nggak bisa, Mas. Bisa meleleh itu sebagian, tapi biasanya cuma kecil, nggak bakal bisa jadi gunung api kayak di Indonesia, itu nggak bisa. Kalau ada melelehnya itu mungkin bisa, tapi cuma itu biasanya ya cuma jadi intrusi ataupun ya dikit-dikit aja, nggak bisa bakal jadi gunung api kayak di Indonesia. Atau di zona-zona subduksi lain kayak di Jepang juga itu nggak bisa. Next dari @Yusuf Fadilah C6V. Mas, apakah mungkin di Laut Utara Jawa dapat terjadi tsunami? Mungkin, kalau diledakkan bom itu mungkin jadi tsunami. Kasih bom nuklir meledak jadi tsunami. Next dari @bagasgivari24. Bang, saya ingatku kok ada pulau di selatan Pulau Jawa, tapi nggak sebesar di barat Sumatera, contohnya Nusa Kambangan dan Nusa Barong. Oh iya, tambahan sama pulau beda, Mas, itu kan pulau-pulau yang sebenarnya masih nempel sama Pulau Jawa, cuma karena dinamika air laut aja yang sekarang jadi pulau. Itu masih nempel Pulau Jawa. Kalau kayak Pulau Siberut, Nias, Mentawai itu nggak nempel sama Sumatera, beda, Mas. Prosesnya itu beda. Itu di belakang cekungan, beda, jadi nggak bisa disamakan. Kalau pulau-pulau di Jawa itu kan masih istilahnya masih di lempengnya benua Eurasia. Kalau yang pulau-pulau kayak Nias, Siberut itu kan berada di zona agresi atau di tepian zona subduksi, beda, posisinya itu beda. Next dari Anung Jailani 2542. Mas, apakah benar wilayah Klaten yang banyak umbul itu adalah geger Boyo Merapi Purba atau punggung Gunung Merapi lama? Karena ingat sedikit pernah baca-baca daerah Klaten yang didominasi umbul itu adalah jalur mata air saat menjadi bagian dari Gunung Merapi. Setiap gunung api itu pasti punya spring belt atau sabuk mata air. Ketika umumnya itu ketika kemiringan lerengnya itu sudah mulai hilang, itu nanti muncul mata airnya. Semua gunung api itu punya spring belt. Mau di Merapi, mau di Semeru, mau di Merbabu, mau dimanapun itu pasti punya. Kalau masalah gunung api purba, ya nggak purba sebenarnya, Mas. Itu di mana? Di Klaten itu memang bagian dari gunung api
Gunung Merapi yang lama, ada bagiannya Gunung Merapi lama. Nah, sisa-sisanya Merapi yang fase kedua itu ya di sekitaran Klaten ini. Walaupun nggak semuanya ya. Next. Dari @Yosef Ali Saputra, cerita bumi, Kang, dunia nyata lebih utama dibanding dunia maya. Di sebelah rawa bening samping pas Gunung Telomoyo itu enak bukit gunung mirip Gunung Bismo. Nah, pernyataan itu beneran gunung dulu aktifkah? Sekilas sebetulnya kayak kuba lava, Kang. Muga-muga pertanyaan ini sampean woco. Rawa Pening. Oh, ini Gunung Gili Petung namanya. Yaitu bekas gunung api. Sekarang udah nggak aktif dan bentuknya udah nggak keruan kan, udah mengalami erosi tingkat lanjut itu. Itu dulunya gunung api ya, bener gunung api memang. Itu termasuk Gunung Gili Petung, termasuk fase-fase awal gunung api yang ada di sekitar situ. Jadi usia relatifnya itu lebih tua dibandingkan kayak Gunung Merbabu, Gunung Sumbing. Pun sama Gunung Telomoyo pun lebih tua Gunung Gili Petung secara umur relatif ya. Umur relatifnya itu sekitar Pleistosen tengah ya, mungkin sejutaan tahun yang lalu. Itu masa hidupnya itu sekitar segitu mungkin. Pleistosen tengah. Itu termasuk yang awal-awal gunung api di daerah situ. Yaitu gunung api, cuma sekarang kan udah nggak aktif lah. Dan dari bentuk morfologinya pun itu udah mengalami erosi tingkat lanjut, udah hancur itu. Dah gitu aja. Terima kasih yang udah komen, udah subscribe. Seperti biasa, jika kalian punya pertanyaan, tulis di kolom komentar. Terima kasih, see you next time. Woo!